13. Ekstensionalitas. Terbukti bahwa kita tidak dapat menyusun semua kepingan teka-teki secara pas kecuali kita mempostulasikan 3 cabang proyek yang berbeda. Proyek tindak wicara, proyek metafisik, dan proyek pembenaran. Dan kita juga harus mempostulasikan anak cabang dan anak-anak cabang tertentu dalam 2 yang tersebut pertama. Saya akan menguraikan dan membedakan proyek-proyek ini dalam bagian berikutnya. Tetapi, upaya pembuatan perbedaan mengharuskan kita memahami konsep ekstensi dan intensi seperti yang biasa digunakan oleh para filsuf dan ahli bahasa. Sekarang, saya beralih membahas tugas ini. Semenjak karya pelopor Gottlob Frege tahun 1892, sudah menjadi pandangan lazim bahwa maksud sebuah ekspresi atau ungkapan memiliki setidaknya 2 komponen, yaitu arti dan acuan atau referensi. Arti sebuah ekspresi sering disebut dengan intensi atau kedalaman, atau konotasi dari ekspresi, dan acuan sering disebut dengan ekstensi atau keluasan, atau denotasi dari ekspresi. Ekstensi sebuah ekspresi adalah objek atau himpunan objek yang diacu, ditunjuk, atau diindikasikan oleh ekspresi. Ekstensi dari Gottlob Frege adalah seorang cendekiawan Jerman tertentu pada pergantian abad. Ekstensi dari bintang pagi adalah sebuah planet tertentu, yaitu Venus. Ekstensi dari predikat adalah himpunan sebuah objek yang untuknya predikat benar-benar berlaku. Ekstensi dari merah adalah himpunan semua benda merah. Ekstensi dari vertebrata dengan hati adalah himpunan semua vertebrata yang memiliki hati. Benda-benda abstrak juga bisa berfungsi sebagai ekstensi istilah. Cinta, benci, dan marah semua adalah anggota dari himpunan yang merupakan ekstensi dari adalah emosi. Apakah ekstensi dari predikat benar? Secara gampang, ia adalah himpunan semua hal yang benar. Tetapi, karena jawaban ini melingkar atau sirkular, ia bukan jawaban yang sangat informatif. Dalam beberapa kasus, kita bisa menentukan secara non-sirkular ekstensi sebuah predikat hanya dengan mendaftar satu persatu masing-masing objek yang menjadi anggota ekstensi. Tetapi ketika ekstensi sebuah istilah memiliki jumlah anggota tak terbatas atau bahkan jumlahnya terbatas, tetapi beranggota sangat banyak, secara praktis hal ini menjadi mustahil. Dalam kasus tersebut, kita hanya dapat menentukan himpunan dimaksud dengan mendeskripsikannya. Dan agar deskripsi kita informatif, ia harus non-sirkular. Upaya untuk menghasilkan deskripsi tidak melingkar atau non-sirkular tentang himpunan segala sesuatu yang benar atau ekstensi predikat benar, saya sebut dengan proyek ekstensional. Lebih lanjut tentangnya ada di bawah. Perhatikan bahwa 2 ekspresi yang berbeda bisa memiliki ekstensi yang sama. Himpunan yang hanya terdiri atas bintang pagi dan himpunan yang hanya terdiri atas bintang malam sebenarnya merupakan himpunan yang sama. Hanya ada satu planet di sini dan dengan demikian hanya ada satu himpunan. Oleh karena itu, ekstensi dari bintang pagi dan bintang malam adalah identik. Kesemuanya hanyalah 2 nama untuk planet yang sama. Demikian pula, sudah menjadi fakta bahwa semua vertebrata dengan hati juga memiliki jantung, dan sebaliknya. Jadi, himpunan semua vertebrata dengan hati adalah himpunan yang sama dengan himpunan semua vertebrata dengan jantung. Dengan demikian, ekstensi vertebrata dengan hati dan vertebrata dengan jantung adalah identik. Ketika 2 istilah memiliki ekstensi yang identik, kita katakan bahwa mereka ekuivalen secara ekstensional atau sepadan dari segi keluasannya.
Kenyataan bahwa dua istilah dapat memiliki ekstensi yang identik sering sangat membantu dalam menjelaskan maksud, atau setidaknya ekstensi sebuah istilah. Bayangkan seseorang yang tengah dalam proses belajar bahasa Inggris. Dia telah mengetahui makna atau arti dan karenanya ekstensi vertebrata dengan hati, tetapi dia belum mengetahui arti vertebrata dengan jantung. Dengan memberitahukan kepadanya bahwa ekstensi vertebrata dengan jantung adalah identik dengan ekstensi vertebrata dengan hati, secara efektif kita telah memastikan baginya ekstensi yang tersebut pertama. Bagaimanapun, kita tidak akan bisa sepenuhnya menjelaskan arti vertebrata dengan jantung sampai kita menjelaskan komponen lain dari maknanya, intensinya, kedalamannya. Salah satu akibat dari ini adalah bahwa himpunan vertebrata dengan hati itu sendiri merupakan deskripsi dari ekstensi vertebrata dengan jantung. Jadi, cara alternatif untuk memahami proyek ekstensional adalah dengan memandangnya sebagai pencarian sebuah ekspresi yang ekuivalen secara ekstensional dengan predikat benar. Tetapi perhatikan bahwa proyek ekstensional bukan tentang upaya menemukan ekspresi yang bermakna sama dengan atau sinonim dengan benar. Dua ekspresi bisa saja ekuivalen secara ekstensional, namun tetap tidak bermakna hal yang sama. Ini terjadi ketika intensi mereka, komponen lain dari makna mereka, tidak identik. Sebagaimana akan kita lihat, kasus vertebrata dengan jantung versus vertebrata dengan hati adalah kasus di mana keidentikan intensi dan dengan demikian sinonimi gagal meskipun terdapat keidentikan ekstensi. 4 poin tentang ekuivalensi ekstensional harus disampaikan sebelum kita beralih ke intensionalitas. Pertama, dua ekspresi yang ekuivalen secara ekstensional tidak perlu memiliki kadar kerumitan tata kalimat atau kompleksitas sintaksis yang sama. Predikat sederhana adalah warga negara Amerika misalnya, adalah ekuivalen secara ekstensional dengan predikat disjungtif lahir di wilayah Amerika dan belum dinaturalisasi oleh negara lain atau adalah anak dari warga negara Amerika dan belum dinaturalisasi oleh negara lain atau telah dinaturalisasi sebagai warga negara Amerika. Pada prinsipnya, tidak ada batasan kompleksitas yang bisa kita temukan dalam salah satu atau sekaligus dari dua ekspresi yang ekuivalen secara ekstensional. Kedua, menjadi vertebrata dengan hati adalah syarat perlu dan syarat cukup untuk menjadi vertebrata dengan jantung. Ini adalah syarat perlu atau syarat mesti karena tidak ada vertebrata di dunia yang nyata yang memiliki jantung kecuali ia juga memiliki hati. Ini adalah syarat cukup karena setiap vertebrata di dunia dengan hati juga memiliki jantung. Demikian pula menjadi lahir di wilayah Amerika dan tidak dinaturalisasi oleh negara lain adalah syarat cukup untuk menjadi warga negara Amerika. Karena siapapun dengan karakteristik yang tersebut pertama juga memiliki karakteristik yang tersebut terakhir. Tetapi ini bukan syarat perlu untuk menjadi warga negara Amerika, karena sebagian warga Amerika tidak lahir di wilayah Amerika. Di sisi lain, tidak seorang pun warga negara Amerika kecuali dia lahir di wilayah Amerika atau adalah anak dari warga negara Amerika atau telah dinaturalisasi, sehingga disjungsi dari ketiga syarat itu sendiri merupakan syarat perlu atau syarat mesti untuk kewarganegaraan Amerika. Ada prinsip umum di sini ketika ekspresi X dan Y adalah ekuivalen secara ekstensional, maka Y dapat dianggap sebagai penentu syarat perlu secara individual dan syarat cukup secara bersama-sama agar sesuatu menjadi sebuah X. Sekarang kita masih memiliki cara lain untuk mencirikan proyek ekstensional,
yaitu dengan mencari sebuah himpunan syarat perlu dan syarat cukup bagi sesuatu untuk menjadi benar. Seperti apakah persisnya sesuatu itu yang bisa benar atau salah adalah masalah yang dipersengketakan yang akan dibahas dalam bagian 23 sampai 27. Untuk sementara, perhatikan bahwa keyakinan, kalimat, proposisi, dan pernyataan semuanya telah diusulkan sebagai jenis sesuatu yang bisa membawakan kebenaran atau kesalahan. Ketiga, ekspresi-ekspresi yang ekuivalen secara ekstensional tidak hanya muncul secara berpasangan. Sembarang jumlah ekspresi bisa kesemuanya menjadi ekuivalen secara ekstensional satu sama lain. Sebelum ditemukan mesin dialisis vertebrata dengan ginjal adalah ekuivalen secara ekstensional dengan vertebrata dengan jantung dan dari situ juga dengan vertebrata dengan hati. Dengan demikian menjadi vertebrata dengan ginjal juga merupakan syarat perlu dan cukup untuk menjadi vertebrata dengan jantung. Pada pandangan pertama ini terdengar kontradiktif. Jika di antara vertebrata, memiliki hati adalah syarat cukup untuk memiliki jantung, bagaimana mungkin memiliki ginjal menjadi syarat perlu atau mesti untuk memiliki jantung? Tetapi kita bisa melihat bahwa sesungguhnya tidak ada kontradiksi bila kita perhatikan bahwa karena vertebrata dengan hati adalah ekuivalen secara ekstensional dengan vertebrata dengan ginjal. Memiliki sebuah ginjal di antara vertebrata adalah juga syarat perlu untuk memiliki hati. Jadi dalam upaya menentukan ekstensi dari istilah tertentu, katakanlah adalah X, kita mungkin menemukan ada lebih dari satu cara untuk itu, lebih dari satu ekspresi yang ekuivalen secara ekstensional, dan dengan demikian lebih dari satu daftar syarat perlu individual dan syarat cukup bersama bagi sesuatu untuk menjadi sebuah X. Yang berlaku dalam kasus demikian sebagai analisis ekstensional yang tepat atas sebuah istilah akan bergantung kepada apa yang memotivasi kita untuk mengupayakan analisis ekstensional atas istilah tersebut pada awalnya. Meskipun telah dituduh melakukan hal seperti itu, para filsuf analitik tidak benar-benar menganalisis istilah hanya demi istilah itu sendiri. Analisis adalah alat yang seseorang gunakan untuk menjalankan beberapa program filsafat tertentu yang lebih luas. Sebuah analisis ekstensional tertentu atas adalah X mungkin secara akurat dan non-sirkular menentukan himpunan hal-hal yang adalah X, dan mungkin masih saja gagal menginformasikan masalah yang memotivasi kita untuk mengusahakan analisis ekstensional atas adalah X pada mulanya. Bayangkan lagi seseorang yang baru belajar bahasa Inggris. Jika dia tidak tahu gagasan yang lebih baik dari ekstensi vertebrata dengan hati, selain yang ia miliki berupa vertebrata dengan jantung, tidak akan membantu sedikit pun baginya bila diberitahu bahwa memiliki hati adalah di antara vertebrata syarat perlu dan cukup untuk memiliki jantung. Tetapi jika dia mengetahui ekstensi vertebrata dengan ginjal dan jika mesin dialisis belum ditemukan, maka ia akan mengetahui sesuatu, meskipun tidak semuanya, tentang makna vertebrata dengan jantung, dengan diberitahu bahwa memiliki ginjal adalah di antara vertebrata syarat perlu dan cukup untuk memiliki jantung. Jelas dalam situasi ini penjelasan ekstensi vertebrata dengan jantung sebagai himpunan vertebrata dengan ginjal adalah lebih baik dibandingkan menjelaskannya sebagai himpunan vertebrata dengan hati. Butir keempat dan terakhir yang harus dibuat tentang ekuivalensi ekstensional adalah bahwa ketika dua istilah adalah ekuivalen secara ekstensional, kalimat tertentu di mana istilah-istilah tersebut muncul akan mengandung hubungan logis yang menarik untuk satu sama lain. Jika John memiliki jantung adalah benar, maka John memiliki hati juga benar. Kita dapat mengekspresikan hubungan logis ini dengan pernyataan berikut. John memiliki jantung, John memiliki hati. Ini berarti bahwa John memiliki jantung berimplikasi atau menyiratkan, mencakup, berakibat secara material John memiliki hati. Pernyataan ini dapat diterjemahkan sebagai jika John memiliki jantung maka John memiliki hati, karena himpunan hal-hal dengan jantung
adalah lebih dari sekedar anak himpunan dari hal-hal dengan hati dan memang merupakan himpunan yang identik. Pernyataan berikut juga benar. John memiliki hati, John memiliki jantung. Adalah prinsip logika bahwa ketika dua pernyataan menyiratkan secara material satu sama lain, berarti mereka ekuivalen secara material. Jadi pernyataan ini juga benar. John memiliki hati, John memiliki jantung. Di sini sama dengan menyampaikan bahwa di sini tanda garis 3 menyampaikan bahwa pernyataan di masing-masing sisi adalah ekuivalen secara material. Tanda garis 3 dapat diterjemahkan jika dan hanya jika. Jadi, pernyataan tersebut secara keseluruhan mengatakan bahwa John memiliki hati jika dan hanya jika John memiliki jantung. Maka bisa kita katakan bahwa proyek ekstensional adalah proyek mengisi dengan tepat ruang kosong pada X adalah benar, tanda garis 3, titik-titik. Maksudnya, proyek ekstensional sedang mencari pernyataan tertentu tentang X yang ekuivalen secara material dengan sebuah pernyataan yang menegaskan bahwa X adalah benar. Tetapi tidak sembarang pernyataan yang ekuivalen secara material akan berlaku. Untuk menghindari pembuatan analisis melingkar atau sirkular, apa yang mengisi ruang kosong tersebut tidak boleh berisi segala bentuk kata benar. Juga tidak boleh mengandung istilah yang dapat dipahami hanya secara parasitis dengan bertolak dari pemahaman sebelumnya atas kata benar, sehingga X tidak salah, tidak akan berlaku. Selain itu, apa yang mengisi ruang kosong harus informatif, mengingat program lebih luas yang memotivasi pencarian analisis ekstensional atas kata benar pada mulanya, ada kompleksitas lain yang harus ditambahkan ke dalam deskripsi proyek ekstensional ini, tetapi itu bisa ditangguhkan. 1.4. Intensionalitas. Sekarang, mari kita beralih ke komponen lain dalam maksud suatu istilah, arti atau konotasi atau sebagaimana akan saya sering sebut intensi atau kedalaman istilah. Dalam perkataan yang sangat umum, intensi sebuah ekspresi adalah isi informasi ekspresi tersebut, dibedakan dari himpunan objek yang ditunjuk atau dilambangkan oleh ekspresi. Sebuah contoh akan menjelaskan hal ini. Vertebrata dengan jantung dan vertebrata dengan hati jelas tidak mengandung maksud sama. Jadi, karena ekstensi mereka identik, intensi mereka pasti berbeda. Intensi dari vertebrata dengan jantung, isi informasinya adalah vertebrata yang memiliki organ pemompa darah. Intensi dari vertebrata dengan hati adalah vertebrata yang memiliki organ pembersih darah. Tetapi sekali lagi karena memompa dan membersihkan adalah dua hal yang berbeda, kita memiliki dua intensi yang berbeda di sini. Intensi dari bintang pagi bisa dikatakan sebagai bintang yang terlihat pada sekitar waktu fajar, sedangkan intensi dari bintang malam adalah bintang yang terlihat pada sekitar waktu matahari terbenam. Tetapi terlihat pada sekitar waktu fajar tidak sama dengan terlihat pada waktu sekitar matahari terbenam. Jadi sementara bintang pagi dan bintang malam adalah ekuivalen secara ekstensional, mereka tidak ekuivalen secara intensional. Mereka menyampaikan informasi yang berbeda, dan karena intensi merupakan salah satu komponen makna, kedua ekspresi itu tidak mengandung maksud yang sama. Terlepas dari fakta bahwa keduanya menamakan planet yang sama. Pelekatan istilah kunci ke dalam sebuah kalimat bisa menghasilkan perbedaan yang sangat jelas. Dia terjaga seiring bintang pagi mengandung makna yang sangat berbeda dari dia terjaga seiring bintang malam. Yang pertama menunjukkan bahwa ia bangun pagi-pagi, yang lain menyiratkan bahwa ia tidur larut malam. Demikian pula jika Anda memiliki jantung, Anda sebaiknya berlari-lari adalah nasihat yang baik. Tetapi jika Anda memiliki hati, Anda sebaiknya berlari-lari adalah nasihat yang membingungkan. Tugas menemukan isi informasi, intensi dari predikat benar adalah apa yang akan saya sebut dengan proyek penegasan, assertion project. Yang tersebut terakhir adalah anak cabang dari proyek tindak bicara, speech act project.
Lebih lanjut tentang hal ini ada di bawah. Beberapa istilah adalah ekuivalen secara intensional. Memiliki jantung adalah ekuivalen secara intensional dengan memiliki organ pemompa darah. Contoh klasik lain dari ekuivalensi intensional adalah bujangan dan pria yang belum menikah. Pembaca mungkin sudah memperhatikan bahwa masing-masing kasus ekuivalensi intensional juga merupakan kasus ekuivalensi ekstensional. Himpunan hal-hal dengan jantung adalah himpunan yang sama dengan himpunan hal-hal dengan organ pemompa darah. Perlu diingat bahwa perangkat pemompa darah buatan adalah sebuah jantung. Ia merupakan jantung buatan. Demikian juga himpunan pria yang belum menikah identik dengan himpunan bujangan. Ini merupakan aturan universal. Jika dua istilah ekuivalen secara intensional, maka mereka juga ekuivalen secara ekstensional. Namun, sebagaimana telah kita lihat, tidak sebaliknya. Dalam pengertian ini, ekuivalensi intensional merupakan hubungan yang lebih kuat daripada ekuivalensi ekstensional semata. Yang tersebut pertama mencakup sebagaimana adanya yang kedua. Karena kedua komponen makna identik ketika X dan Y ekuivalen secara intensional, kita dapat mengatakan dalam kasus demikian bahwa X berarti Y. Salah satu implikasi dari ekuivalensi intensional dari X dan Y adalah bahwa kita bisa menggantikan Y dengan X dalam sembarang kalimat bahasa Inggris di mana yang tersebut terakhir muncul tanpa mengubah arti atau dari situ nilai kebenaran kalimat bersangkutan. Prinsip ini tidak berlaku dalam kasus ekuivalensi ekstensional semata. Jadi kita memiliki dua cara tambahan untuk menjelaskan proyek penegasan. Pertama adalah usaha untuk menemukan ekspresi yang ekuivalen secara intensional dengan, yaitu sinonim dengan benar. Alternatifnya, ia mencari tahu apa makna dari kata benar. Di sini muncul teka-teki. Proyek ekstensional adalah upaya mencari ekspresi yang ekuivalen secara ekstensional dengan benar, dan proyek penegasan adalah upaya mencari ekspresi yang ekuivalen secara intensional dengan benar. Namun, jika sebuah ekspresi adalah ekuivalen secara intensional dengan benar, ia juga per force ekuivalen secara ekstensional. Jadi, mengapa ada dua proyek di sini? Bukankah solusi untuk proyek penegasan eo ipso adalah solusi untuk proyek ekstensional? Saya akan membahas teka-teki ini dalam bagian 1.6. Beberapa karakteristik yang menandai hubungan ekuivalensi ekstensional semata juga menandai hubungan ekuivalensi intensional. Pertama, X dan Y bisa ekuivalen secara intensional bahkan jika Y secara sintaksis jauh lebih kompleks daripada Y. Kedua, ekspresi-ekspresi yang ekuivalen secara intensional tidak hanya muncul berpasangan. Memiliki organ paru adalah ekuivalen secara intensional dengan sekaligus memiliki jantung dan memiliki organ pemompa darah. Ketiga kalimat tertentu yang mengandung ekspresi yang ekuivalen secara intensional memiliki hubungan logis yang menarik satu sama lain. Karena ekuivalensi intensional mencakup ekuivalensi ekstensional, semua yang tersebut berikut ini adalah benar. John memiliki jantung. John memiliki organ pemompa darah. John memiliki organ pemompa darah. John memiliki jantung. John memiliki jantung. John memiliki organ pemompa darah. Namun istilah-istilah yang ekuivalen secara intensional yang tercakup di sini memungkinkan kita untuk menegaskan koneksi logis lain yang lebih ketat di antara kalimat-kalimat tersebut yang tidak akan mampu kita tegaskan jika istilah-istilah itu hanya ekuivalen secara ekstensional. Hubungan logis yang ketat itu bisa disebut dengan implikasi esensial dan diekspresikan dengan menempatkan kata semestinya atau niscaya di muka sebuah pernyataan dengan implikasi material semata. Jadi kedua pernyataan berikut ini adalah benar. Semestinya John memiliki jantung, John memiliki organ pemompa darah. Semestinya John memiliki organ pemompa darah, John memiliki jantung. Dan keduanya menghasilkan semestinya John memiliki jantung, John memiliki organ pemompa darah. Saya menyebut hubungan yang ditegaskan oleh contoh terakhir sebagai ekuivalensi esensial.
Tetapi apa yang sebenarnya disampaikan oleh penegasan implikasi esensial dan ekuivalensi esensial, dan bagaimana ia berbeda dari apa yang disampaikan oleh sebuah penegasan dengan ekuivalensi material atau implikasi material semata? Cara terbaik untuk menjelaskan arti kata semestinya adalah dengan bantuan konsep dunia yang mungkin. Kita semua mengakui bahwa alam semesta berkemungkinan berbeda dari keadaannya yang sebenarnya dengan berbagai cara. Jika orang tua Anda dulunya tidak pernah bertemu, Anda mungkin tidak akan lahir. Dan benar-benar tidak ada satu hal pun di dunia ini yang secara logis menjamin bahwa orang tua Anda bakal bertemu. Fakta bahwa mereka bertemu untuk sebagian besar adalah kebetulan, apa yang disebut oleh para filsuf sebagai kecelakaan sejarah. Juga terdapat cara-cara yang lebih agung di mana alam semesta bisa jadi berbeda. Seandainya Hitler tidak lahir, kemungkinan besar tidak akan ada Perang Dunia Kedua. Seandainya bumi tidak memiliki bulan, Neil Armstrong tidak akan menjadi nama seorang anggota keluarga. Nyaris tidak ada batas untuk cara atau segi di mana dunia bisa jadi berbeda. Cina mungkin berbahasa Prancis, Cina mungkin tidak pernah ada. Seandainya sejarah pergeseran benua berbeda dari adanya. Tata surya mungkin memiliki 15 planet atau tidak satupun, atau galaksi Bima Sakti itu sendiri mungkin tidak ada. Sebuah dunia yang mungkin adalah entitas hipotesis yang dipostulasikan sebagai sarana pembantu untuk membicarakan dan mempelajari berbagai cara di mana alam semesta berkemungkinan untuk berbeda. Sebuah dunia yang mungkin adalah sebuah alam semesta lengkap yang berbeda pada segi tertentu, atau pada lebih dari satu segi dari alam semesta yang sebenarnya. Ada sebuah dunia yang mungkin di mana orang tua Anda tidak saling bertemu. Ada juga sebuah dunia yang mungkin lainnya di mana Hitler tidak dilahirkan. Masih ada dunia yang lainnya lagi di mana orang tua Anda tidak bertemu dan Hitler tidak dilahirkan. Senyatanya, untuk setiap pagi atau kombinasi segi di mana dunia yang mungkin akan berbeda, ada suatu dunia yang mungkin yang memang berbeda dari dunia yang nyata, persis dengan segi atau kombinasi segi tersebut. Bukannya mengatakan Ford Motors bisa jadi bangkrut pada 1955, kita bisa mengatakan ada sebuah dunia yang mungkin di mana Ford Motors bangkrut pada tahun 1955. Daripada mengatakan mungkin saya akan gagal, kita bisa mengatakan ada sebuah dunia yang mungkin di mana saya memang gagal. Bahkan ada dunia-dunia yang mungkin di mana hukum alam sendiri berbeda dari adanya mereka di dunia yang nyata. Ada dunia yang mungkin di mana gravitasi tidak mempengaruhi tembaga sebagaimana ia mempengaruhi benda lain. Tembaga di dunia tersebut melayang-layang tanpa bobot. Ada dunia yang mungkin di mana spesies tidak berkembang biak. Ada dunia yang mungkin di mana hanya ada satu spesies. Dan ada dunia yang mungkin di mana tidak ada makhluk hidup sama sekali. Akan berguna bila kita berpikir dalam kerangka teistik. Tuhan, jika ada, bisa jadi menciptakan dunia secara berbeda daripada yang telah diperbuatnya. Dia mungkin saja menciptakannya dengan hukum alam yang lain dan atau dengan makhluk yang lain di dalamnya. Sebuah dunia yang mungkin adalah salah satu dari dunia-dunia yang bisa diciptakan Tuhan bila saja Dia menghendaki. Namun demikian ada batas untuk apa yang bisa diterima sebagai dunia yang mungkin. Tidak ada dunia yang mungkin di mana terjadi sesuatu yang mustahil secara logika. Tidak ada dunia di mana terdapat persegi yang bundar atau di mana terdapat bujangan yang menikah. Ini bersumber dari fakta bahwa ada batas untuk bagaimana dunia yang nyata bisa berbeda dari keadaan sesungguhnya. Kita secara intuitif menyadari bahwa tidak peduli betapapun berbedanya sejarah dunia yang mungkin jadinya selama ini, tidak akan pernah bisa ada persegi yang bundar. Sebuah persegi bundar adalah entitas yang mustahil. Tentu saja kata-kata bundar dan persegi bisa mengandung arti yang berbeda dari yang mereka miliki selama ini, tetapi ini tidak mengubah fakta bahwa kita di dunia yang nyata
bisa mengenali bahwa benda yang kita sebut persegi tidak pernah bisa memiliki bentuk yang kita sebut bundar. Tidak akan bisa diterima mempostulasikan dunia-dunia yang mungkin jika yang mereka berikan hanyalah cara alternatif bagi kita untuk mengatakan hal-hal seperti bisa jadi saya tidak dilahirkan. Tetapi pembicaraan dunia kemungkinan juga memampukan kita untuk menganalisis makna beberapa peristilahan filsafat yang sangat penting. Kita bisa menentukan bahwa sesuatu atau peristiwa yang mustahil adalah tidak berada atau tidak terjadi baik di dunia yang nyata atau di dunia yang mungkin manapun. Untuk sederhananya mulai sekarang saya akan mengikuti praktik yang lazim dan memandang dunia yang nyata sebagai salah satu dari banyak dunia yang mungkin. Jadi sebuah peristiwa yang mustahil tidaklah terjadi di dunia yang mungkin manapun. Dari situ, sesuatu atau peristiwa yang mungkin adalah sesuatu yang berada atau terjadi di paling tidak salah satu dunia yang mungkin. Dengan demikian, tentu saja sembarang hal yang benar-benar terjadi atau berada dianggap sebagai sebuah peristiwa atau sesuatu yang mungkin, karena ia terjadi di setidaknya salah satu dunia yang mungkin, yakni di dunia kita yang ini. Sebuah peristiwa yang perlu adalah peristiwa yang terjadi di setiap dunia yang mungkin, dan sesuatu yang perlu adalah sesuatu yang berada di setiap dunia yang mungkin. Sekarang kita akan bisa memahami apa yang dimaksud dengan kata semestinya dalam pernyataan ekuivalensi esensial. Ingatlah lagi bahwa himpunan vertebrata dengan jantung identik dengan himpunan vertebrata dengan hati. Tetapi ada dunia-dunia yang mungkin di mana yang terjadi tidak demikian. Di beberapa dunia yang mungkin terdapat vertebrata dengan hati tetapi tanpa jantung. Darah mereka perlu dibersihkan, tetapi tidak diedarkan oleh pompa. Mungkin darah mereka hanya meluber begitu saja ketika bergerak. Dan ada dunia di mana beberapa vertebrata dengan jantung tidak sampai memerlukan darah mereka dibersihkan, sehingga mereka tidak memiliki hati. Jadi, meskipun John memiliki jantung sama dengan John memiliki hati adalah benar di dunia yang nyata ini, ia tidak benar di dunia tertentu lainnya. Tetapi perhatikan bahwa adalah mustahil bagi wujud apapun untuk memiliki jantung dan tidak memiliki organ pemompa darah dan sebaliknya. Di beberapa dunia yang mungkin terdapat vertebrata dengan hati tetapi tanpa jantung. Darah mereka perlu dibersihkan tetapi tidak diedarkan oleh pompa. Mungkin darah mereka hanya meluber begitu saja ketika bergerak. Dan ada dunia di mana beberapa vertebrata dengan jantung tidak sampai memerlukan darah mereka dibersihkan, sehingga mereka tidak memiliki hati. Jadi, meskipun John memiliki jantung, sama dengan John memiliki hati, adalah benar di dunia yang nyata ini. Ia tidak benar di dunia tertentu lainnya. Tetapi perhatikan bahwa adalah mustahil bagi wujud apapun untuk memiliki jantung dan tidak memiliki organ pemompa darah dan sebaliknya, karena persisnya jantung adalah organ pemompa darah. Jadi tidak ada dunia yang mungkin yang berisi makhluk dengan jantung tetapi tidak memiliki organ pemompa darah, dan tidak ada dunia yang berisi makhluk dengan organ pemompa darah tetapi tidak memiliki jantung. Ini berarti bahwa di sembarang dunia yang mungkin manapun, himpunan wujud di dunia itu yang memiliki jantung identik dengan himpunan wujud di dunia itu yang memiliki organ pemompa darah. Jadi, John memiliki jantung, John memiliki organ pemompa darah. Adalah benar di setiap dunia yang mungkin. Hal inilah yang persisnya diungkapkan oleh semestinya. John memiliki jantung, John memiliki organ pemompa darah. Jadi kata semestinya atau niscaya bisa diterjemahkan sebagai di semua dunia yang mungkin. Dan pernyataan tersebut secara keseluruhan mengklaim bahwa di semua dunia yang mungkin, John memiliki jantung jika dan hanya jika John memiliki organ pemompa darah. Jadi, di dunia manapun di mana John memiliki jantung adalah benar. Demikian pula benar, John memiliki organ pemompa darah. Dan di dunia manapun di mana John memiliki jantung adalah salah, John memiliki organ pemompa darah juga salah. Oleh karena itu, kedua kalimat tersebut pada intinya adalah sepadan, essentially equivalent, bila di setiap dunia yang mungkin.
Masing-masing mempunyai nilai kebenaran yang sama seperti yang lainnya. Contoh pernyataan ekuivalensi esensial di atas adalah benar, tetapi orang bisa membuat klaim ekuivalensi esensial yang salah, sama seperti orang bisa membuat klaim salah tentang sembarang hal lainnya. Semestinya, John memiliki jantung, John memiliki hati adalah salah, karena seperti diuraikan di atas, ada beberapa dunia yang mungkin di mana John memiliki jantung, John memiliki hati adalah salah. Walhasil, jika semestinya P adalah Q adalah benar, maka P sama dengan Q adalah benar di setiap dunia yang mungkin, termasuk dunia yang nyata. Jadi, sudah merupakan kaidah logika bahwa semestinya P adalah Q berakibat P adalah Q, mengikuti praktik yang lazim di kalangan para ahli logika. Saya akan menggunakan lambang khusus untuk mengekspresikan ekuivalensi esensial. Lambang yang akan saya gunakan adalah anak panah berongga berujung 2. Dengan demikian, untuk seterusnya, saya akan menulis P adalah Q, menggantikan semestinya P sama dengan Q. Ungkapan yang pertama seperti yang terakhir bisa diterjemahkan di setiap dunia yang mungkin. P secara material adalah ekuivalen dengan Q, atau di setiap dunia yang mungkin. P jika dan hanya jika Q atau P pada esensinya adalah ekuivalen dengan Q. Telah kita lihat bahwa jika kedua kalimat itu adalah sinonim, yakni jika keduanya ekuivalen secara intensional, maka keduanya memuat hubungan logis menarik satu sama lain yang saya namai dengan ekuivalensi esensial. Tetapi kebalikannya tidak berlaku. Sebagian pasang kalimat yang pada dasarnya ekuivalen secara esensial adalah tidak sinonim dan dengan demikian tidak ekuivalen secara intensional. Perhatikan, misalnya, dua kalimat matematika, 2 tambah 2 sama dengan 4, dan 36 kurang 7 sama dengan 29. Jelas, kedua kalimat itu tidak mengandung maksud yang sama, tetapi keduanya adalah secara esensial ekuivalen. Karena masing-masing dari keduanya benar secara perlu, masing-masing pun benar di setiap dunia yang mungkin. Jadi, gampangnya, masing-masing memiliki nilai kebenaran yang sama seperti yang lain di setiap dunia yang mungkin. Memang, setiap kebenaran yang perlu secara esensial adalah ekuivalen dengan kebenaran yang perlu lainnya, karena masing-masing memiliki nilai kebenaran yang sama seperti setiap yang lainnya di setiap dunia yang mungkin. Contoh lain dari dua pernyataan yang secara esensial ekuivalen namun tidak sinonim adalah benda ini memiliki bentuk dan benda ini memiliki ukuran. Dengan demikian dari tiga hubungan kita, ekuivalensi intensional adalah yang paling kuat karena ia memuat dua yang lainnya, dan ekuivalensi ekstensional adalah yang paling lemah karena ia termuat di dalam dua yang lainnya. Jika sepasang kalimat adalah ekuivalen secara intensional, maka keduanya juga adalah ekuivalen secara esensial. Dan jika mereka ekuivalen secara esensial, maka mereka juga ekuivalen secara ekstensional. Saya akan menggunakan lambang sama dengan, di mana adalah singkatan dari saya akan menggunakan lambang sama dengan sin, di mana sin adalah singkatan dari sinonim untuk mengungkapkan ekuivalensi intensional. Ungkapan P sama dengan sinonim Q saya terjemahkan sebagai mengatakan bahwa P adalah mengatakan bahwa Q. Jadi setiap pernyataan berikut menghasilkan pernyataan-pernyataan di bawahnya dan tidak menghasilkan pernyataan-pernyataan di atasnya. P sama dengan sin Q. P panah Q. P garis 3 Q. Proyek penegasan adalah pencarian sebuah kalimat yang ekuivalen secara intensional dengan X adalah benar, dan saya menamai pencarian sebuah kalimat yang ekuivalen secara ekstensional dengan X adalah benar sebagai proyek ekstensional. Upaya untuk menemukan sebuah kalimat yang ekuivalen secara esensial dengan X adalah benar akan disebut dengan proyek esensi.